Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, apakah kita semua kenal dengan istilah londo ireng? Dan mungkin saat ini, londo ireng ini bisa kita temui dalam kehidupan bermasyarakat kita, walaupun tidak kita sadari. Atau bahkan masyarakat juga tidak menyadari bahwa seseorang tersebut bagian dari londo ireng. Jadi perlu diketahui bahwa istilah londo ini berasal dari dialektika bahasa Jawa yang digunakan untuk menjuluki masyarakat keturunan Belanda dari Eropa. Sedangkan kata ireng ini memiliki arti berwarna hitam. Jadi londo ireng ini adalah Belanda yang berkulit hitam. Sebenarnya istilah londo ireng dijadikan pemisah bagi masyarakat asli Belanda karena warna kulit masyarakat Belanda yang asli berwarna putih atau biasa kita sebut dengan warna bule. Karena warna putih mereka, yakni masyarakat Belanda, bukan kuning langsat, melainkan putih pucat. Sedangkan londo ireng memiliki kulit hitam gelap. Lalu dari mana mereka ini, teman-teman? Jadi pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1830 Masehi, Belanda membutuhkan tenaga militer yang kuat dan sesuai dengan lingkungan tropis seperti Indonesia. Nah, akhirnya Belanda membeli budak-budak dari Afrika, termasuk Ghana, yaitu Afrika Utara. Lalu mereka dibawa ke kamp militer untuk mendapatkan pendidikan ketentaraan atau kemiliteran. Dan setelah mereka lulus, mereka diangkat sebagai tentara bayaran resmi yang dikirimkan untuk ekspedisi di Sumatera, kemudian di Kalimantan, lalu di Sulawesi, kemudian di Bali, lalu Timur-Timur, dan Aceh. Bahkan sejarah mencatat bahwa tumbangnya Bali ternyata juga adanya peran penting dari pasukan dari londo ireng ini, teman-teman. Londo ireng diangkat menjadi tentara kerajaan Hindia Belanda secara resmi yang tergabung dalam KENIL. Di samping itu, Belanda juga membuat organisasi yang biasa disebut dengan NICA, yaitu Netherlands Indië Civil Administration, yang juga diisi oleh tentara-tentara Belanda yang berkulit hitam. Sejak saat itu, istilah londo ireng sangat populer sekali di masyarakat Indonesia, yang merupakan julukan yang diberikan oleh orang-orang Jawa. Lalu mengapa orang Afrika ini menjadi pilihan pemerintah Hindia Belanda? Karena mereka dikenal memiliki fisik yang kuat dan tahan dengan berbagai lingkungan tropis. Seperti di Indonesia ini, memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Nah, orang-orang Afrika ini juga biasa hidup di lingkungan tropis, sehingga menjadi pilihan bagi Hindia Belanda untuk diangkat menjadi tentara. Selain itu juga merekrut mereka dengan harga murah, teman-teman, karena mereka rata-rata dari kalangan budak. Nah, di kemudian hari, londo ireng memiliki hak dan kewajiban sama dengan tentara dari Belanda asli. Mereka hidup sangat sejahtera dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Gaji mereka fantastis, teman-teman. Oleh karena itu, mereka sangat loyal dengan pemerintahan Hindia Belanda. Baik sebelum kemerdekaan sampai kita merdeka, si londo ireng ini tetap setia dan loyal kepada Belanda. Karena mereka menganggap bahwa Belanda inilah yang merubah nasib mereka menjadi lebih maju, menjadi lebih makmur. Saudaraku sekalian, latar belakang dari munculnya londo ireng yaitu sejak meletusnya perang besar-besaran antara masyarakat pribumi dengan Belanda. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro sejak tahun 1825 sampai 1830 Masehi, yang melibatkan beberapa daerah di Jawa yang menjadi pusat-pusat pertempuran. Di antaranya adalah Yogyakarta, kemudian Magelang, dan daerah Purworejo. Akibat perang ini, Belanda ternyata
mengalami kerugian yang sangat besar teman-teman, baik berupa material maupun pasukan. Pada saat itu, Belanda kehilangan sekitar 8.000 pasukan yang dibawa dari Eropa. Sedangkan pasukan dari pribumi, yaitu yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, kehilangan sekitar 7.000 pasukan. Dari kebangkrutan yang sangat besar inilah, sangat mempengaruhi gerakan kaum kolonial untuk menegakkan cita-cita dalam menundukkan para penguasa tradisional. Akhirnya, Belanda merekrut pasukan dari non-Eropa yang didominasi oleh orang-orang Afrika. Walaupun juga tidak semuanya dari Afrika. Ada yang dari Yaman, termasuk dari keturunan Pahlawi ini, sebagian juga ikut pasukan Kenil atau bergabung dalam organisasi Nica. Sebagian dari Nepal, Bangladesh, dan bahkan sampai hari ini turunannya masih ada di Indonesia, teman-teman. Dan akhirnya banyak di antara mereka tinggal di perkampungan Afrika, yaitu ada di Purworejo, Jawa Tengah. Sebenarnya Londo Ireng ini secara teknis mereka dikontrak oleh Belanda untuk menjadi pasukan Kenil. Dan setelah kontrak habis, mereka bisa pulang ke negaranya. Akan tetapi, sebagian dari mereka ada yang memilih menetap di Jawa. Nah, pada saat Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 Masehi, nasib Londo Ireng ini menjadi tragis, teman-teman. Mereka tersisihkan dan sebagian besar dipulangkan di negara asalnya. Sehingga sampai hari ini, keturunan masyarakat Afrika di Indonesia sangat minim sekali. Karena rata-rata dikembalikan ke negara asalnya oleh pemerintahan Jepang pada saat itu menjajah Indonesia selama 3 tahun. Saudaraku sekalian, seiring perkembangan waktu, julukan Londo Ireng bukan hanya untuk pasukan bayaran dari bangsa Afrika dan sekitarnya, melainkan juga bagi masyarakat pribumi Nusantara atau yang biasa dikenal dengan istilah Bumi Putra yang menjadi penjilat bagi kaum penjajah. Mereka ada yang bergabung menjadi tentara Kenil, ada yang menjadi pegawai, bahkan ada yang hanya menjadi mata-mata bagi Belanda. Nah, mereka memilih untuk menjadi jongos atau budak bagi kaum penjajah. Selain menginginkan kehidupan mapan secara mudah, ternyata juga ada alasan politis yang menjadi penyebab mata hati mereka terhadap saudara sebangsa dan setanah air tertutup rapat, teman-teman. Mereka tidak lagi memikirkan bangsa kita sendiri, tidak lagi memikirkan saudara-saudaranya sendiri yang sedang berjuang melawan penjajah Belanda. Karena bagi mereka, harta dan kenyamanan hidup lebih berharga daripada kemerdekaan. Londo Ireng asli pribumi ini sama sekali tidak menginginkan bisa hidup berdaulat di atas tanah di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan, teman-teman. Pada saat itu, banyak pelajar yang memilih menjadi pegawai bagi Belanda. Memburu jabatan dan hidup mapan bagi mereka dianggap lebih penting, teman-teman. Dan ternyata bangsawan juga ikut termakan rayuan duniawi yang ditawarkan oleh para penjajah Belanda. Mereka merapat ke pemerintahan kolonial memiliki motivasi yang beragam, teman-teman. Misalnya, ingin diangkat menjadi raja atau pemangku wilayah, misalkan karisidenan. Karisidenan itu di bawah provinsi, teman-teman, tapi di atas kabupaten yang membawai sekitar 5 kabupaten. Ada juga yang hanya ingin diangkat menjadi pegawai sipil. Dan bagi rakyat jelata, dia rela menjadi centeng dan bahkan mata-mata dengan upah yang sangat menggiurkan. Di mana pada saat itu, masyarakat sulit untuk makan, tapi mereka ini mendapatkan gaji yang sangat fantastis. Lebih dari cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada saat Indonesia berhasil merebut kemerdekaan, Belanda ingin berkuasa kembali dengan membonceng Inggris. Belanda juga kembali mempersenjatai Nica dan Kenil sampai pertempuran besar terjadi. Misalnya pertempuran di Surabaya, kemudian Palagan Ambarawa, dan Medan Area. Dan ironisnya, banyak dari anggota Nica dan Kenil ini adalah orang-orang pribumi yang tega membunuh saudaranya sendiri, teman-teman. Bahkan kelompok inilah yang terkenal dengan haus darah.
Oleh karena itu, julukan Londo Ireng adalah image buruk bagi masyarakat yang rela menjadi pengkhianat bangsa. Mereka lebih membela kaum penjajah daripada membela bangsanya sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah karakter Londo Ireng ini sampai sekarang masih diwariskan, masih ada, atau sudah punah teman-teman? Tentunya, walaupun secara genetika mereka bukan keturunan langsung dari Londo Ireng, atau bahkan sekarang bagian dari cucu-cucu dari Londo Ireng dari pribumi. Tidak selalu mewarisi gen dari orang tuanya atau kakek buyutnya dulu. Tapi bisa jadi karakter seperti ini akan diwarisi oleh anak cucu mereka, teman-teman. Londo Ireng di zaman kolonial dengan era sekarang sama saja, yaitu sama-sama menjadi pengkhianat bagi bangsa sendiri. Mereka meninggalkan nilai-nilai kebangsaan yang sudah dijunjung tinggi sejak kita merdeka. Bagi para pejabat, mereka tega mengkorupsi kekayaan negara di saat saudara-saudara yang lain kelaparan, sulit untuk mencari biaya hidup. Bagi para organisatoris, mereka membuat kelompok-kelompok baru yang menebarkan isu kebencian sesama masyarakat bangsa. Mereka menebarkan fitnah dan menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kelompok ini mendukung secara fanatik gerakan yang dipimpin oleh orang-orang asing. Misalnya di sini ada Pak Rizik Syihab yang merupakan pimpinan mantan FPI dulu. Dan ada tokoh muda dari Pahlawi juga, yaitu Bahar Smith. Dan masih ada tokoh-tokoh lain yang merupakan imigran Yaman yang berafiliasi di dalam grup ini. Keturunan imigran Yaman ini sudah lebih dari 10 tahun selalu membuat onar di tengah-tengah masyarakat kita dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun pada faktanya mereka melakukan nahi mungkar dengan kemungkaran juga. Tentunya ini sangat konyol. Dan ternyata yang membesarkan nama keturunan imigran Yaman ini adalah para Londo Ireng yang berasal dari Bumi Putra, yaitu masyarakat pribumi Indonesia sendiri. Bahkan untuk melindungi Pak Rizik Syihab yang pada saat itu sebagai tersangka pelaku kriminal, Londo Ireng siap mati demi mereka. Dan ternyata betul, mereka meninggal dunia demi melindungi para kaum radikal itu. Kita ingat di kasus KM50, yaitu 6 laskar dari masyarakat kita yang menjadi Londo Ireng, melindungi Pak Rizik Syihab, kemudian ditembak polisi dan meninggal dunia di tempat itu. Kemudian muncul lagi gerakan perbudakan spiritual yang dilakukan oleh keturunan imigran Yaman yang merupakan saudara-saudara dari Pak Rizik Syihab, yaitu orang-orang dari klan Pahlawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan tanpa bukti sampai hari ini, baik bukti sejarah maupun dari bukti DNA. Mereka ini sangat rasis, menganggap orang lain di luar keluarga mereka sebagai ahwal, yang mana kata mereka derajat ahwal ini lebih rendah daripada mereka. Orang lain yang merupakan ahwal diharuskan memuliakan klan Pahlawi. Jika tidak, mereka diancam tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya muncul gerakan untuk melawan perbudakan spiritual ini, baik melalui kajian ilmiah maupun melalui gerakan masyarakat langsung di lapangan. Kita memiliki satu tujuan, yaitu merdeka lahir dan batin, bebas dari cengkraman dogma dan doktrin sesat. Hidup bisa mulia tanpa harus merendahkan orang lain. Dan alhamdulillah, gerakan ini sudah menjadi gerakan massal bagi masyarakat kita secara keseluruhan. Namun anehnya, ternyata juga masih banyak Londo Ireng yang disebut dengan muhibbin, yang selalu setia mendampingi mereka, bahkan setia mati untuk mereka. Mereka ini rela melawan saudaranya sendiri demi melindungi para penjajah asing. Londo Ireng di era modern seperti ini, jika tidak segera bertaubat di kemudian hari, mereka akan diabadikan dalam sejarah bahwa mereka adalah pengkhianat bangsa dan mereka adalah orang-orang pengecut.
Dan ini pasti dikenang oleh anak cucu kita kelak, teman-teman. Saudaraku sekalian, hidup ini adalah pilihan, baik dan buruk, maju dan mundur, besar dan kecilnya bangsa kita sendiri, tentunya ada di tangan kita masing-masing. Kita ingin tercatat sebagai pahlawan atau sebagai londo ireng yang merupakan orang-orang munafik, orang-orang yang menjadi pengkhianat bangsa, semua ada di pilihan kita masing-masing. Nah, kira-kira teman-teman ingin menjadi pahlawan atau ingin menjadi londo ireng? Silahkan dipilih sendiri dan nanti sejarah yang akan mencatatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.